Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang Bapak dan Ibu di dalam perspektif pengawasan koperasi. Pada hari ini kita akan mendiskusikan isu yang sangat penting bagi koperasi. Perlukah koperasi memperoleh hasil sehat dalam pemeriksaan kesehatan koperasi? Topik ini sering ditanyakan oleh banyak koperasi. Isu pertama yang akan kita bahas adalah perlukah koperasi memperoleh hasil sehat di dalam pemeriksaan kesehatan koperasi? Jawabnya adalah sangat perlu bagi sebagian besar koperasi. Alasannya yang kemudian berbeda-beda antara satu koperasi dengan koperasi yang lain. Nah, ada koperasi yang menyatakan bahwa hasil sehat ini sangat perlu untuk meningkatkan perlindungan kepada anggota dan kepada koperasi sebagai badan hukum. Dengan memperoleh hasil sehat, maka diharapkan kepercayaan masyarakat untuk menjadi anggota koperasi akan meningkat secara baik. Dan sekaligus ini akan memberikan perlindungan kepada sekaligus ini memberikan perlindungan kepada anggota, rasa tenang bahwa koperasinya dikelola secara baik. Dan bagi koperasinya sebagai badan hukum akan terhindar dari masalah-masalah hukum. Koperasi yang lain memerlukan hasil sehat dalam rangka untuk memperbaiki tata kelola koperasinya sebagai bagian dari perbaikan usaha secara berkelanjutan. Koperasi yang lain punya tujuan adalah dalam rangka untuk meningkatkan citra koperasinya, bahwa koperasinya adalah koperasi yang berkualitas, sehingga bagi pengurusnya ini dapat meningkatkan kinerja pengurus di depan anggota. Bagi koperasi yang lain, penetrasi pasar menjadi salah satu alasan mengapa koperasinya harus memperoleh hasil yang sehat, yaitu agar mudah menarik anggota yang baru dan sekaligus menjaga loyalitas anggota yang lama. Bagi koperasi yang berfokus pada penetrasi pasar, maka menganggap anggota adalah sebagai mesin penggerak koperasi, sehingga penetrasi pasar menjadi sesuatu yang penting. Koperasi yang lain memerlukan hasil sehat dalam rangka untuk memenuhi persyaratan untuk dapat membuka kantor cabang. Sesuai dengan Permen 8 tahun 2023 bahwa salah satu persyaratan untuk membuka kantor cabang pembantu maupun kantor kas adalah hasil Pemkes yang sehat. Perluasan kantor cabang akan menjadi dasar bagi koperasi untuk memperluas pasar kegiatan usahanya, sehingga dapat menjadi dasar untuk melakukan pengembangan usaha, terutama dapat naik kelas. Seandainya saat ini koperasi Bapak Ibu berada pada KUK 1, dapat naik kelas menjadi KUK 2. Bagi koperasi yang KUK 2 dapat naik menjadi KUK 3. Bagi koperasi dengan KUK 4, diharapkan hasil yang sehat ini dapat mendorong koperasinya untuk segera naik kelas ke dalam liga koperasi dengan aset lebih dari 1 triliun. Kelima alasan inilah yang menjadi dasar koperasi untuk menyatakan sangat perlu memperoleh hasil sehat dalam Pemkes. Dalam perspektif ASIG, koperasi harus memperoleh hasil sehat adalah dalam rangka untuk meningkatkan perlindungan kepada anggota, meningkatkan perlindungan kepada badan hukum koperasi itu sendiri, dan sekaligus menjadi dasar untuk melakukan perbaikan tata kelola koperasi. Ada juga koperasi yang menyatakan perlu untuk memperoleh hasil sehat, tapi tidak harus diupayakan dengan susah payah. Artinya dia akan mengalir saja. Seandainya cukup sehat juga dianggap sudah cukup memadai. Biasanya ini adalah untuk koperasi karyawan atau koperasi yang bergerak di lingkungan atau koperasi yang berbasis komunitas dengan skala usaha yang masih kecil. Nah, koperasi-koperasi dalam kategori ini biasanya adalah melihat bahwa koperasinya perlu dapat hasil sehat, tapi tidak harus diupayakan dengan susah payah. Ada jenis koperasi yang ketiga Bapak dan Ibu, yaitu koperasi yang menilai hasil Pemkes sehat atau tidak sehat tidak terlalu penting. Yang penting koperasinya dapat berjalan bisnisnya secara baik.
Nah, umumnya koperasi yang memiliki cara pandang seperti ini adalah koperasi dengan tata kelola yang kurang baik atau koperasi yang tidak menerapkan jati diri koperasi. Biasanya para rentenir yang menggunakan badan hukum koperasi akan melihat tidak penting itu hasil PMKes-nya cukup sehat atau tidak sehat, Bapak Ibu, tapi yang dipentingkan adalah bahwa koperasinya dapat berbisnis secara baik. Jadi yang dipentingkan oleh koperasi pada kategori ini bukan hasil PMKes-nya, tapi adalah legalitas izin usaha simpan pinjamnya. Secara umum, banyak koperasi yang mengharapkan hasil sehat dalam PMKes. Tetapi juga banyak koperasi yang mengharapkan hasil sehat ternyata adalah sulit untuk memperoleh hasil yang sehat. Sehingga banyak koperasi yang menanyakan apa penyebab koperasinya sulit memperoleh hasil sehat. Salah satu penyebab koperasi sulit memperoleh hasil sehat adalah karena sistem pengawasan koperasi yang ada pada saat ini dalam kondisi darurat sumber daya. Bapak Ibu dapat melihat ini lebih jauh pada kanal YouTube ACG dengan tagar GCG 15, pengawasan koperasi, darurat sumber daya, dan krisis hasil. Bapak Ibu silahkan dapat melihat untuk yang berkaitan dengan kenapa sistem pengawasan koperasi sering dijadikan alasan koperasi menjadi sulit memperoleh hasil yang sehat. Salah satu penyebabnya paradigma pengawasan yang digunakan masih kurang tepat. Paradigma pengawasan yang kurang tepat sering dijadikan dalih oleh koperasi kenapa koperasinya belum memperoleh hasil yang sehat. Di dalam Permenkop nomor 9 tahun 2020 dan petunjuk teknis nomor 15 tahun 2021 tentang pedoman kertas kerja pemeriksaan kesehatan koperasi, yang namanya pengawasan koperasi ini difokuskan dalam bentuk pemeriksaan kesehatan koperasi. PMKes pada substansinya adalah melaksanakan kertas kerja pemeriksaan kesehatan koperasi. Sehingga pengawasan koperasi ini adalah substansinya pada saat ini adalah berada pada kertas kerja pemeriksaan kesehatan koperasi. Masalahnya kertas kerja pemeriksaan kesehatan koperasi dinilai banyak mengandung permasalahan, banyak mengandung kelemahan. Sehingga inilah yang menjadi penyebab kenapa koperasi di Indonesia menjadi sulit untuk memperoleh hasil sehat. Struktur pengawasan koperasi yang terfragmentasi pada 554 lembaga, yaitu 1 Kementerian Koperasi, 38 Dinas Koperasi Provinsi, 514 Dinas Koperasi Kabupaten Kota, dan ditambah bagi koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha di sektor jasa keuangan atau kita kenal sebagai koperasi yang open loop diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Artinya pengawasan koperasi dilakukan oleh 554 lembaga yang tidak saling terkoordinasi dan belum ada standar kompetensi SDM, belum ada standar biaya pelaksanaannya sehingga satu lembaga dengan lembaga yang lain melaksanakan pengawasan ini sesuai dengan kemampuannya. Akibatnya efektivitas pengawasan koperasi menjadi sangat kurang. Proses dan mekanisme pemeriksaan kesehatan koperasi yang berbeda-beda antara satu lembaga dan lembaga yang lain juga mengakibatkan adanya permasalahan. Kertas kerja pemeriksaan kesehatan koperasi yang dipakai sering dinilai tidak konsisten. Nah, inilah yang mengakibatkan hasil sehat menjadi sulit untuk diperoleh oleh koperasi. Budaya pengawasan koperasi belum terbentuk secara baik di kalangan anggota, sehingga pengawasan diserahkan kepada organ pengawas koperasi. Dampak dari belum berkembangnya budaya pengawasan di kalangan anggota, maka pengawasan koperasi bertumpu pada pemerintah. Nah, pengawasan oleh pemerintah juga memiliki keterbatasan. Antara lain adalah keterbatasan sumber daya.
Inilah yang mengakibatkan hasil pengawasan di Indonesia menjadi belum optimal. Bukti sistem pengawasan belum optimal, jumlah koperasi nasional yang telah terawasi secara baik masih kurang dari 5%. Sehingga potensi koperasi gagal bayar belum dapat terdeteksi secara baik. Keterbatasan sumber daya pengawasan koperasi mengakibatkan koperasi yang telah disentuh oleh pengawasan masih sangat terbatas. Dampak kelemahan sistem pengawasan koperasi mengakibatkan perlindungan kepada anggota koperasi dan koperasi sebagai badan hukum relatif kurang efektif. Yang kedua, peta perbaikan tata kelola koperasi cenderung bersifat sporadis. Koperasi hanya melakukan perbaikan pada saat akan menjelang adanya pengawasan koperasi. Ketiga, koperasi yang ingin dinilai kesehatannya belum tentu dapat giliran untuk dapat dinilai kesehatannya. Yang keempat, hasil penilaian kesehatan kurang dapat membedakan koperasi yang sehat dan koperasi yang tidak sehat secara solid. Penyebab lain koperasi sulit memperoleh hasil sehat adalah kertas kerja pemeriksaan kesehatan koperasi yang kurang akurat atau sering disebut kurang solid. Nah, apa penyebabnya Bapak dan Ibu? Nah, yang pertama, variabel dan kriteria yang digunakan untuk melakukan penilaian ini sangat banyak. Terdiri dari 221 kriteria untuk koperasi yang konvensional dan 250 untuk koperasi syariah. Banyaknya variabel dan kriteria ini mengakibatkan kriteria yang penting justru tidak nampak di tengah kerumunan variabel dan kriteria yang sangat banyak itu. Banyak variabel yang tidak diperlukan tapi dijadikan indikator penilaian dan hasilnya membingungkan bagi koperasi. Apakah koperasinya itu sehat atau tidak sehat sebenarnya? Sebagai contoh, untuk mengukur kualitas aset digunakan average rate collection yang dipadukan dengan rasio perputaran piutang. Nah, average rate collection ini nggak perlu dipakai kalau sudah digunakan rasio perputaran piutang. Bahkan di dalam kertas kerja pemeriksaan kesehatan koperasi, kedua indikator ini menghasilkan hasil yang tidak konsisten. Jika hari rata-rata penagihan piutang yang dijadikan sebagai indikator utama untuk menilai kualitas aset, dan dalam KKPKK ditetapkan nilai untuk dinyatakan sehat, average rate collection adalah kurang atau sama dengan 100, sebutlah koperasi Bapak Ibu udah punya average rate collection 100, artinya Bapak Ibu punya nilai sehat untuk ARC-nya. Angka ARC ini jika dikonversi menjadi rasio perputaran piutang, maka setara dengan 3,6. Maka koperasi Bapak Ibu dinyatakan tidak sehat. Mana sebenarnya yang lebih benar? Koperasi Bapak Ibu ini sehat atau tidak sehat? Inilah salah satu contoh bahwa banyak indikator yang tidak diperlukan itu dijadikan indikator penilaian dan hasilnya tidak konsisten sehingga membingungkan bagi koperasi. Dalam perspektif ACG, cukup yang digunakan adalah indikator-indikator utama. Tidak perlu terlalu banyak indikator yang saling berulang, mengukur hal yang sama, dan kemudian tidak konsisten. Contohnya antara ARC dengan rasio perputaran piutang. Kelemahan KKPKK yang lain adalah indikator penilaian yang digunakan itu tidak konsisten antara satu indikator dengan indikator yang lain. Contohnya tadi antara ARC dengan rasio perputaran piutang. Antara ROA dengan ROE. Hal yang sama terjadi Bapak Ibu untuk indikator ROA dengan ROE. Pada umumnya koperasi di Indonesia memiliki ROE dalam kategori sehat atau cukup sehat. Tapi ROA-nya kategorinya tidak sehat atau kurang sehat. Nah, apakah ROA-nya kemudian itu menggambarkan rentabilitas koperasi Bapak Ibu tidak sehat? Saya jawab tidak. Yang tidak tepat adalah indikator yang digunakan oleh KKPKK. Contoh ketidakkonsistenan yang lain adalah dalam penilaian aspek permodalan. Ada rasio ekuitas terhadap aset.
dibandingkan dengan rasio KAR. Rasio KAR atau KPMM cenderung adalah hasilnya sehat atau cukup sehat bagi koperasi di Indonesia. Tetapi hasil rasio modal sendiri terhadap aset cenderung hasilnya adalah kurang sehat atau tidak sehat. Apakah ini koperasi Bapak Ibu sebenarnya modalnya ini sehat apa tidak sehat jadinya? Ketidakkonsistenan inilah yang menjadi salah satu permasalahan di dalam penilaian kesehatan menggunakan kertas kerja pemeriksaan kesehatan koperasi yang kurang solid ini. Indikator yang tidak logis juga menjadi salah satu kelemahan dari KK-PKK yang kita gunakan. Contohnya Bapak Ibu, untuk mengukur likuiditas digunakan kemudian rasio aset lancar, aset liquid terhadap total aset yang besarannya katanya kurang dari 10% untuk dinyatakan sehat. Jadi kalau lebih dari 10% maka dinyatakan turun nilainya, bisa menjadi cukup sehat, bisa menjadi kurang sehat, atau bahkan menjadi tidak sehat. Kalau Bapak Ibu misalnya dapat nilai 20% atau lebih, maka dinyatakan ini tidak sehat. Padahal yang namanya likuiditas itu adalah makin banyak aset liquidnya makin liquid. Apa nggak salah ini indikator yang digunakan di dalam KK PKK. Indikator yang tidak logis yang lain ini sebagai contoh misalnya beban gaji karyawan terhadap total pendapatan harus besarnya adalah kurang dari 5% untuk dinyatakan sehat. Koperasi yang mengejar kategori sehat akan berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, tentang Undang-Undang Tenaga Kerjaan. Karena Bapak Ibu berarti membayar karyawan Bapak Ibu di bawah UMK di daerah Bapak dan Ibu. Di dalam KKPKK banyak sekali variabel-variabel yang tidak logis dan tidak konsisten ada di dalam kertas kerja pemeriksaan kesehatan koperasi. Inilah yang menyulitkan koperasi untuk dapat hasil sehat, Bapak dan Ibu, ya. Koperasi yang sehat misalnya secara bisnis belum tentu nanti dinilai dengan KKPKK hasilnya sehat. Apakah kemudian koperasi Bapak Ibu tidak sehat? Koperasi Bapak Ibu sehat. KKPKK juga banyak mengandung indikator-indikator yang tidak tepat. Sebagai contoh misalnya, aspek jati diri dinilai dengan rasio SAU bersih terhadap simpanan pokok dan simpanan wajib. Dan nilainya harus di atas 30% untuk dinyatakan sehat. Apakah hal ini tidak bertentangan dengan prinsip koperasi yang menyatakan bahwa balas jasa terhadap modal bersifat terbatas? Justru ini didorong adalah menghasilkan rentabilitas yang sangat tinggi. Dan rasio ini adalah digunakan untuk menilai jati diri koperasi yang sebenarnya bertentangan dengan jati diri koperasi itu sendiri. Indikator yang lain yang tidak tepat sebagai contoh misalnya adalah tingkat partisipasi anggota yang diukur dengan LDR di atas 100%. LDR itu artinya dana yang dipinjamkan itu harus lebih besar daripada dana yang dihimpun dari anggota. Apakah ini tidak membuat koperasi Bapak Ibu bergantung namanya pada pihak yang lain? Yaitu misalnya pembiayaannya dari perbankan atau dari pihak-pihak yang lain. Ini menunjukkan bahwa koperasi Bapak Ibu diarahkan menjadi koperasi pembiayaan. Apakah itu maksudnya? Inilah yang menjadi beberapa unsur ketidaktepatan, ketidaklogisan, ketidakkonsistenan, banyaknya variabel yang tidak diperlukan ada dalam KKPKK, sehingga KKPKK itu banyak mengandung variabel-variabel yang tidak tepat dan menyulitkan bagi koperasi untuk memperoleh hasil yang sehat secara solid. Berdasarkan penjelasan tadi, maka dapat kita simpulkan bahwa kertas kerja pemeriksaan kesehatan koperasi atau KKPKK tidak menggambarkan pemahaman yang baik mengenai industri keuangan. Tidak menggambarkan pemahaman yang baik mengenai perkoperasian. Dan tidak menggambarkan pemahaman yang baik mengenai manajemen keuangan. Akibatnya pengukuran suatu aspek tidak memberikan gambaran apakah koperasi Bapak Ibu itu sehat atau tidak sehat secara tegas. Dan hasilnya cenderung mengarah ke cukup sehat. Padahal Bapak Ibu menginginkan hasil yang sehat untuk dapat membuka kantor cabang. Sehingga hasil cukup sehat dinilai kurang memadai, kurang memenuhi harapan Bapak Ibu pengurus
dan pengelola koperasi di seluruh Indonesia. Penyebab koperasi sulit memperoleh hasil sehat dalam Pemkes karena pengurus dan pengelola koperasi umumnya kurang memahami struktur penilaian kesehatan koperasi. Di dalam pemeriksaan kesehatan koperasi dinilai dengan menggunakan 4 aspek, yaitu pertama aspek tata kelola dengan bobot 30%, yang kedua adalah profil risiko dengan bobot 15%, yang ketiga adalah kinerja keuangan bobotnya 40%, dan permodalan dengan bobot 15%. Keempat aspek inilah yang perlu dimaksimalkan, perlu dioptimalkan oleh koperasi. Tata kelola dinilai dengan 77 variabel atau kriteria untuk koperasi konvensional. Sedang koperasi syariah dinilai dengan 106 kriteria. Artinya untuk 30% ini dibagi untuk 106 kriteria Bapak dan Ibu. Profil risiko itu dengan bobot 15%. Jumlah kriteria yang digunakan untuk menilai ada 110 kriteria. Jadi kriterianya sangat banyak Bapak dan Ibu, tapi ini relatif mudah untuk dimaksimalkan oleh koperasi Bapak dan Ibu. Kinerja keuangan merupakan aspek ketiga yang dinilai di dalam pemeriksaan kesehatan koperasi dengan bobot 40%. Kinerja keuangan diukur dengan 29 kriteria indikator penilaian. Masalahnya dari 29 kriteria indikator penilaian kinerja keuangan ini banyak indikator yang tidak logis. Banyak indikator yang tidak konsisten satu dengan yang lain. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu lakukan penyelarasan jika Bapak Ibu ingin memperoleh hasil yang sehat. Aspek terakhir yang dinilai di dalam pemeriksaan kesehatan adalah permodalan. Permodalan ini memiliki bobot 15%. Dan variabel yang digunakan untuk menilai ada 5 variabel atau 5 kriteria penilaian untuk permodalan. Nah, di dalam indikator permodalan juga terdapat ketidakkonsistenan antara satu indikator penilaian dengan indikator penilaian yang lainnya. Ini yang perlu Bapak Ibu kemas, Bapak Ibu harus bisa optimalkan sehingga koperasi Bapak Ibu dapat hasil yang sehat. Dari 4 aspek ini, kalau kita lihat sumber datanya Bapak Ibu, ada yang datanya sifatnya kualitatif, yang tata kelola dan risiko itu secara umum adalah jenis datanya data kualitatif, terbukti atau tidak terbukti keberadaannya, itu yang dinilai Bapak dan Ibu. Kemudian kalau yang kinerja keuangan dan permodalan itu menggunakan laporan keuangan, sehingga bisa kita kategorikan datanya adalah data kuantitatif. Dalam pemeriksaan kesehatan koperasi membutuhkan dukungan data. Data ini dapat kita bedakan data kualitatif dan data kuantitatif. Untuk aspek tata kelola dan profil risiko secara umum data yang diperlukan adalah data kualitatif dalam bentuk peraturan khusus, dalam bentuk anggaran dasar, anggaran rumah tangga, peraturan khusus, dan dokumen-dokumen pendukungnya Bapak dan Ibu. Nah, sehingga untuk tata kelola dan profil risiko ini seharusnya dapat dimaksimalkan nilainya. Kalau saya artinya mengarahkan kepada koperasi yang selama ini kami bantu, ini nilainya harus adalah 100. Minimum mendekati 100. Ya, untuk nilai tata kelola dan profil risiko harus mendekati 100. Kenapa seperti itu Bapak Ibu? Karena proses penilaiannya memungkinkan bagi Bapak Ibu untuk mendapatkan nilai 100. Karena dukungan datanya cenderung data kualitatif. Tinggal Bapak Ibu mau atau tidak menyediakan data itu, mampu atau tidak melengkapi data itu. Nah, kalau kita siapkan secara baik, maka biasanya aspek tata kelola dan profil risiko ini dapat nilai yang mendekati nilai 100 Bapak dan Ibu. Untuk aspek kinerja keuangan dan permodalan biasanya membutuhkan data yang sifatnya kuantitatif yang berasal dari neraca dan laporan perhitungan hasil usaha. Nah, sehingga kalau dilihat Bapak dan Ibu, tata kelola dan profil risiko bobotnya 45%.
Sedangkan kinerja keuangan dan permodalan 55%. Tapi ingat, di dalam profil risiko ada unsur menggunakan data kuantitatif yang kira-kira bobotnya setara dengan 2%. Ada 4 variabel yang menggunakan data yang berasal dari laporan keuangan. Sehingga mudahnya bobot data kualitatif itu kira-kira 43%, data kuantitatif bobotnya 57%. Setelah Bapak Ibu memahami data kualitatif dan kuantitatif yang diperlukan dalam pemeriksaan kesehatan, maka langkah berikutnya Bapak Ibu akan dapat memaksimalkan mana aspek-aspek atau kriteria penilaian yang dapat Bapak Ibu maksimalkan nilainya dan mana yang harus diupayakan agar Bapak Ibu dapat menjadi sehat melalui penyusunan persus, melalui penyesuaian kebijakan akuntansi, melalui perbaikan tata kelola. Baik itu dalam rangka penyesuaian persus, kebijakan akuntansi, perbaikan tata kelola, inilah yang akan banyak kita bahas Bapak dan Ibu di dalam lokakarya strategi mencapai hasil sehat di dalam pemeriksaan kesehatan. Dalam lokakarya nanti kita akan mencoba memaksimalkan bagaimana caranya Bapak Ibu untuk dapat nilai 100 di tata kelola. Mendekati 100 untuk nilai profil risiko, kalau bisa 100 Bapak Ibu untuk profil risiko. Permodalan juga kita harus dapat kriteria paling enggak cukup sehat atau sehat. Kinerja keuangan juga minimal adalah cukup sehat yang gemuk. Kalau bisa adalah sehat, sehingga apa? Sehatnya Bapak Ibu bisa sempurna. Bisa artinya kalau dalam skor mungkin skornya di atas 90-an. Nah, tapi untuk dapat sehat itu kan skor Bapak Ibu adalah diperlukan di 80 atau lebih. Sehingga Bapak Ibu sekarang kita harus maksimalkan. Yang 45% harus kita maksimalkan Bapak Ibu. Sehingga untuk dapat nilai sehat yang 80 Bapak Ibu adalah harus bisa mencari dari yang kinerja keuangan dan permodalan. Penyebab lain koperasi sulit memperoleh hasil sehat dalam Pemkes karena pengurus dan pengelola koperasi tidak menyiapkan pemeriksaan kesehatan secara sistematis. Hal ini disebabkan kekeliruan di dalam paradigma penilaian kesehatan di kalangan pengurus koperasi. Seolah-olah bahwa penilaian kesehatan ini hanya sebagai kewajiban yang harus dilalui oleh koperasi. Atau yang lain mungkin adalah bahwa ini adalah bagian dari meningkatkan citra koperasi sehingga yang diperlukan adalah yang penting punya sertifikat kesehatan. Paradigma penilaian kesehatan yang benar adalah jika pengurus dan pengelola koperasi mampu melihat penilaian kesehatan sebagai bagian dari peta perbaikan tata kelola koperasi. Jika Bapak Ibu ingin memperoleh hasil sehat secara berkelanjutan, maka Bapak Ibu perlu mengubah paradigma penilaian kesehatan pada koperasi Bapak dan Ibu. Bapak Ibu harus menganggap penilaian kesehatan adalah bagian dari perbaikan tata kelola koperasi Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu adalah selalu melakukan penilaian kesehatan dalam rangka untuk mempetakan area-area manakah yang harus saya perbaiki di masa yang akan datang. Ketidakakuratan sudut pandang dari pengurus, pengelola, dan pengawas koperasi di dalam menilai posisi pemeriksaan kesehatan koperasi di dalam perbaikan tata kelola usaha koperasinya, maka mengakibatkan persiapan dilakukan menjelang pemeriksaan kesehatan dilakukan oleh para JEPK. Biasanya begitu diberitahu oleh dinas atau diberitahu oleh kementerian, maka biasanya boleh nggak itu ditunda ke minggu depan, ke minggu berikutnya. Karena Bapak Ibu adalah baru pada saat itu ingin melakukan persiapan. Sehingga karena waktunya pendek, maka ada potensi banyak kesalahan data. Banyak potensi terjadinya manipulasi data supaya Bapak Ibu dapat hasil yang bagus. Nah, ini macam-macam versinya. Nah, kemudian ada juga koperasi yang kemudian pendekatannya adalah udah melakukan pendekatan kepada fungsional pengawas koperasi yang akan datang siapa. Nah, ini sebenarnya tidak perlu dilakukan Bapak Ibu kalau Bapak Ibu sudah bisa menyiapkan Pemkes secara sistematis dan terstruktur. Atau ada juga yang pengurus dan pengelola koperasi yang sifatnya pasrah. Apapun hasilnya udahlah kita laluin.
Ini yang mengakibatkan kenapa Bapak Ibu sulit untuk memperoleh hasil sehat. Penyebab yang lain adalah tidak ada tim di dalam koperasi yang fokus pada penilaian kesehatan koperasi, yang dari waktu ke waktu melakukan penilaian kesehatan koperasi. Ini boleh dilakukan oleh unit manajemen risiko, atau oleh unit internal audit, atau ini dilakukan oleh GM, atau ini dilakukan oleh pengurus dan pengawas. Silahkan Bapak dan Ibu, yang penting harus ada pihak, ada personel yang dari waktu ke waktu ini adalah berfokus pada upaya bagaimanakah koperasi untuk dapat selalu berada dalam posisi sehat. Cara pandang yang menggampangkan penilaian kesehatan, bahwa penilaian kesehatan itu tidak harus direncanakan, bahwa penilaian kesehatan itu bukan bagian dari perbaikan tata kelola, maka Bapak Ibu akan sulit untuk mendapatkan hasil sehat. Hasil sehat dalam pemeriksaan kesehatan koperasi seharusnya adalah buah dari perbaikan tata kelola usaha koperasi secara berkelanjutan. Sehingga harus direncanakan secara sistematis dengan peta perbaikan tata kelola koperasi yang komprehensif, sistematis, terstruktur, dan jelas tahapan-tahapan yang harus dilaluinya. Ya. Inilah yang bisa membuat Bapak Ibu dapat memperoleh hasil sehat kapanpun untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh dinas maupun oleh kementerian. Loka Karya ini juga akan membahas perencanaan yang harus dilakukan oleh pengurus, pengelola, dan pengawas koperasi dalam menghadapi pemeriksaan kesehatan dan membahas bagaimana cara mengoptimalkan agar nilai koperasi Bapak Ibu masuk dalam kategori sehat. Loka Karya ini juga akan membahas perencanaan yang harus dilakukan oleh pengurus, pengelola, dan pengawas koperasi dalam menghadapi pemeriksaan kesehatan koperasi. Dan sekaligus memahami bagaimanakah tekniknya, bagaimanakah strateginya untuk memaksimalkan nilai koperasi Bapak Ibu di dalam kertas kerja pemeriksaan kesehatan koperasi untuk selalu berada dalam kondisi sehat. Bagian akhir dari diskusi singkat ini adalah bagaimana cara koperasi untuk memperoleh hasil sehat. Yaitu yang pertama, lakukan perencanaan yang baik Bapak dan Ibu. Lakukan perencanaan untuk meningkatkan hasil PEMKES dalam kategori sehat. Tanpa perencanaan yang baik, Bapak Ibu sulit untuk mendapatkan hasil yang sehat. Caranya, lakukan penilaian secara mandiri terhadap kondisi usaha koperasi Bapak dan Ibu. Berdasarkan hasil penilaian mandiri, selanjutnya Bapak Ibu susun rencana perbaikan tata kelola. Setelah Bapak Ibu tahu, maka langkah berikutnya Bapak Ibu perlu menentukan prioritas di area-area manakah yang akan dijadikan perbaikan tata kelola usaha koperasi Bapak Ibu. Ya. Langkah yang kedua, tugaskan personil untuk mengkoordinasikan persiapan dan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan koperasi. Boleh dalam bentuk tim ad hoc, boleh juga ini Bapak Ibu menunjuk unit kerja tertentu diberikan tugas dan tanggung jawab. Misalnya apakah ini internal audit, ataukah ini unit manajemen risiko, atau unit kerja yang lain yang Bapak Ibu berikan tugas dan tanggung jawab untuk menyiapkan pemeriksaan kesehatan koperasi ini supaya hasilnya sehat. Nah, hasilnya paling tidak dalam skor di atas 85 atau bila perlu kalau bisa 90-an. Sehingga kalau nanti JFPK atau pengawas koperasi menurunkan beberapa item, Bapak Ibu masih dalam kategori sehat. Untuk dapat sehat paling tidak Bapak Ibu harus dapat nilai 80. Kalau dalam perspektif ACG, maka seharusnya koperasi adalah menunjuk unit kerja tertentu supaya tugas dan tanggung jawabnya jelas. Dan ini bisa dijadikan bagian dari KPI setiap unit kerja di koperasi Bapak Ibu, tapi akan ada unit yang mengkoordinasikan untuk persiapan dokumen-dokumen dalam rangka PEMKES. Setelah Bapak Ibu tunjuk timnya, langkah berikutnya latih dan kembangkan kompetensi SDM. Bapak dan Ibu perlu adalah semua unsur di dalam koperasi Bapak dan Ibu memahami bagaimanakah keterkaitan satu aspek dengan aspek yang lainnya.
satu kriteria dengan kriteria yang lainnya. Dan ini siapakah yang bertanggung jawab untuk menjadikan ini sehat di masing-masing kriteria. Dilakukan pembagian di tempat Bapak dan Ibu. Nah, untuk itu Bapak Ibu perlu semua SDM di koperasi Bapak Ibu, terutama SDM kunci di tempat Bapak Ibu, ini memiliki kompetensi yang memadai untuk kertas kerja pemeriksaan kesehatan koperasi dan memahami bagaimanakah caranya untuk meningkatkan nilai koperasi Bapak Ibu dalam kategori sehat. Setelah Bapak Ibu punya perencanaan yang baik, yang kedua Bapak Ibu telah menugaskan personil yang kompeten, maka langkah berikutnya adalah Bapak Ibu implementasikan rencana Bapak Ibu dengan menggunakan strategi yang tepat untuk memperoleh hasil yang sehat. Kalau Bapak Ibu bisa melakukan kaji regulasi secara baik, maka Bapak Ibu akan tahu aturan-aturan manakah yang akan Bapak Ibu bisa gunakan untuk memaksimalkan nilai Bapak dan Ibu untuk kategori sehat. Nah, jadi Bapak Ibu tahapannya lakukan kaji regulasi. Dari kaji regulasi itu Bapak Ibu bisa memaksimalkan pengaturannya untuk menyusun persus dan sekaligus perbaikan tata kelola agar memperoleh hasil yang sehat yang sejati. Ya, tapi tidak hanya sekedar hasil sehat yang baik menurut internal Bapak dan Ibu, tapi juga sehat untuk menurut kertas kerja pemeriksaan kesehatan koperasi. Langkah kedua setelah Bapak Ibu melakukan kaji regulasi adalah melakukan evaluasi strategi bisnis koperasi Bapak dan Ibu. Dan selanjutnya lakukan penyesuaian yang diperlukan. Maka kalau Bapak Ibu sudah lakukan penyesuaian-penyesuaian berdasarkan regulasi tadi, maka tahapan berikutnya Bapak Ibu bisa menerapkan strategi bisnis yang selaras dengan upaya untuk memperoleh hasil sehat dalam pemeriksaan kesehatan koperasi. Dengan implementasi strategi yang tepat untuk memperoleh hasil sehat, maka Bapak Ibu akan mendapatkan bisnis koperasi Bapak Ibu sehat dan maju dan hasil Pemkes yang sehat. Inilah yang akan kita bahas dalam Lokakarya online selama 2 hari pada tanggal 29-30 Oktober 2025 ini. Bagi Bapak Ibu yang ingin melaksanakan pelatihan strategi mencapai kategori sehat dalam pemeriksaan kesehatan koperasi secara in-house, mungkin Bapak Ibu dapat menghubungi panitia. Lokakarya strategi mencapai kategori sehat dalam pemeriksaan kesehatan koperasi akan memfokuskan pada upaya meluruskan paradigma pengurus, pengelola, dan pengawas koperasi terhadap proses penilaian kesehatan koperasi. Dengan memiliki paradigma penilaian kesehatan koperasi yang tepat, maka Bapak dan Ibu, pengurus, pengelola, dan pengawas koperasi akan dapat melakukan perbaikan tata kelola usaha koperasi Bapak Ibu, perbaikan kelembagaan koperasi Bapak Ibu secara berkelanjutan. Sehingga hasil penilaian kesehatan Bapak Ibu kapanpun dilakukan di masa yang datang akan dapat hasil yang sehat. Selamat bergabung dalam Lokakarya ini. Kami yakin koperasi Bapak Ibu akan segera untuk memperoleh hasil sehat dalam Pemkes yang akan datang. Selamat siang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan kami harap koperasi Bapak Ibu memperoleh hasil sehat pada masa mendatang. Terima kasih.